Bab 33, Keterampilan Panahan. Sebelum kedatangan Nili dan kelompoknya, setiap keluarga telah mengirim beberapa orang untuk menjelajahi reruntuhan kuno ini. Sayang sekali tidak ada banyak penemuan. Karenanya, tidak banyak orang yang datang ke sini untuk menjelajah setelah itu. Chen Linjian entah bagaimana mendapatkan tangannya di peta reruntuhan kota anggrek kuno. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk menjelajahi tempat ini. Akhirnya, kita sampai di reruntuhan kota anggrek kuno. Sekarang, kita punya dua rute yang bisa kita ambil. Ini petanya, kata Chen Linjian, menyebarkan peta dan menunjuk ke garis-garis di peta. Semua orang mulai mengelilingi peta dan mulai mendiskusikan rute mana yang harus diambil. Rute pertama menuju gerbang barat. Dengan berjalan menyusuri tembok, kita bisa mencapai kota utama dengan cepat. Namun, apa yang bisa kita temukan di jalur ini? Kami pasti ingin memasuki rumah-rumah di kota sehingga kami bisa mendapatkan beberapa barang rampasan, kata salah satu bawahan Chen Linjian. Saya setuju dengan pandangannya. Ya, kita harus mencari di sekitar area rumah ini. Semua orang menirukan. Chen Linjian terdiam sesaat. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah Nili dan bertanya, bagaimana menurutmu? Semua orang sedikit terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Chen Linjian akan meminta pendapat Nili saat ini. Ye Ziun juga menatap Nili dengan mata cerahnya. Huyan Lanruo juga tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Nili. Sekarang, semua orang sangat prihatin tentang pandangan Nili. Nili mengulurkan tangannya dan berkata, jika kalian datang ke sini hanya untuk menggeledah rumah, maka itu akan menjadi kesalahan besar. Mereka yang datang sebelumnya sudah menggeledah rumah rakyat jelata. Meskipun kami mencarinya lagi, kami tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Umumnya di kota, siapa yang paling kaya? Apakah orang biasa? Tentu saja tidak. 90% kekayaan kota ada di tangan keluarga besar. Ada radius ratusan mil di tempat ini. Ada begitu banyak rumah rakyat jelata dan banyak tempat di sini telah dihancurkan. Bagaimana kami tahu di mana keluarga besar ini berada? Shen Yue membalas di satu sisi. Selama itu kata-kata Nili. Dia harus membalas. Lanjutkan berbicara, kata Chen Linjian, melihat Nili dengan cara yang menarik. Rupanya, dia setuju dengan deduksi Nili. Mudah sekali menemukan penghuni keluarga besar. Bangunan manakah di peta ini yang paling jarang? Itulah lokasinya. Umumnya, keluarga besar akan memiliki halaman sendiri. Nili melanjutkan. Mata semua orang tertuju pada peta setelah mendengar pidato Nili. Sini, Huyan Lanruo berkata, terkejut. Benar, ini harus menjadi tempat ini. Banyak bangunan di sini yang sangat besar. Chen Linjian mengerutkan kening dan berkata, daerah ini telah digeledah. Meskipun beberapa barang ditemukan, tidak banyak. Beberapa orang bahkan menggali 3 kaki ke bawah ke tempat itu dan tidak dapat menemukan area terkait ruangan. Saya katakan apa yang Anda pikirkan, tidak bisakah orang lain memikirkan hal itu juga? Menurutmu setiap keluarga besar di kota Gloria adalah vegetarian? Shen Yue mendengus. Nili mengerutkan kening, menatap Shen Yue dan berkata, ketika aku berbicara, bisakah kamu tutup mulut? Karena kamu sangat pintar, mengapa kamu tidak mengambil alih? Tepat ketika Shen Yue hendak membalas, Chen Linjian menatap Shen Yue dan mendengus diam. Shen Yue membuka mulutnya, lalu menutupnya. Merasa tertekan, meskipun dia adalah keturunan langsung dari keluarga suci, posisinya tidak bisa dibandingkan dengan Chen Linjian. Bahkan jika dia memiliki 10 kali jumlah nyali, dia tidak akan berani membantah Chen Linjian. Biasanya area ini telah digeledah. Mari lanjutkan melihat peta. Rumah keluarga besar ini terletak di poros tengah kota. Karena itu, tempat itu akan menjadi area yang paling dijaga, sekaligus paling aman. Nili menunjuk ke daerah di belakang rumah dan berkata, daerah ini harus menjadi tempat mansion tuan kota berada. Chen Linjian mengangguk. Sampai sekarang, deduksi Nili benar. Namun, bahkan mansion tuan kota ini telah dicari oleh mereka yang datang ke sini lebih dulu, termasuk bawah tanah, tetapi tidak ada yang membuat banyak penemuan. Ayo lanjutkan melihat peta. Beberapa ratus mil dari City Lord Mansion ada 3 area. Tahukah Anda apa 3 area ini? Nili bertanya pada Chen Linjian. Di dalam 3 area ini, salah satunya adalah lapangan militer, tempat tentara tuan kota berlatih. Yang lainnya adalah benteng batu yang dibangun dengan kokoh. Bagian dalamnya kosong, dan terbuat dari marmer hitam. Bahkan pahat pun tidak dapat merusaknya.
Untuk yang terakhir, saya tidak tahu untuk apa. Itu tepat di samping benteng batu dan berhutan dengan pepohonan dan gulma. Chen Linjian menjawab, sebelum datang ke sini, dia sudah menghafal area reruntuhan kota anggrek kuno. Mendengar kata-kata Chen Linjian, Nili tersenyum dan berkata, tidak jauh dari tebakanku. Mata Chen Linjian berbinar dan berkata, apa yang Anda maksud adalah bahwa ketiga area ini sangat mencurigakan? Mungkinkah benteng batu itu? Tapi, itu sudah dicari. Petik 2. Benteng batu itu seharusnya menjadi tempat perlindungan dari bencana. Saat bencana tiba, mereka mungkin bersembunyi di benteng batu. Oleh karena itu, harus ada semacam ruang rahasia yang menyembunyikan harta karun. Sebidang tanah di dekat benteng batu jelas merupakan area jebakan yang digunakan untuk menangkal binatang iblis. Jika mereka mendekat untuk menyelidiki, mereka bahkan tidak akan tahu kapan mereka mati. Selain itu, saya menemukan bahwa area yang paling mencurigakan adalah lapangan militer ini. Kata Nili, tersenyum tipis. Mengapa lapangan militer menjadi tempat yang paling mencurigakan? Tanah militer adalah sebidang tanah lumpur yang merupakan tempat latihan. Mengapa itu mencurigakan? Area yang paling tidak mencolok akan menjadi tempat teraman. Selain itu, tuan kota ini menempatkan pangkalan militer di poros tengah kota dan dengan ini saja membuktikan bahwa tidak sesederhana itu. Harus ada sesuatu yang penting tersembunyi di bawah tanah militer. Nili menunjuk ke peta dan berkata, kita akan mencari di sekitar area ini. Baik, jadi sudah diputuskan. Chen Linjian mengambil peta itu, dan sedikit terkekeh. Karena arah telah diputuskan, mereka dapat menghemat banyak waktu dan mengambil jalan memutar yang lebih sedikit. Mata bawahan Chen Linjian memiliki jejak kekaguman di dalamnya ketika mereka melihat Nili. Pada saat ini, tidak ada yang meremehkan Nili dan merasa pantas bagi Nili untuk memilih harta karun terlebih dahulu. Huyan Lanruo mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dengan kemegahan. Alasan ketat Nili menyebabkan dia mengagumi dia dengan hormat. Dia samar-samar merasa bahwa Nili tidak sederhana. Jika tidak, bagaimana peringkat perunggu bintang 1 dapat mematahkan teknik menawannya? Pria yang saya pilih, tentu saja tidak sederhana, pikir Huyan Lanruo dengan bangga. Meskipun Nili benar-benar mengabaikannya, dia dengan tegas menatapnya. Jika Nili mengetahui pikiran Huyan Lanruo saat ini, dia pasti akan menangis. Mengapa dia melangkah ke pusat perhatian tanpa alasan? Setelah membuatnya menempel padanya seperti permen lengket, dia akan takut dia tidak akan bisa menyingkirkannya. Ye Ziun mengerutkan bibirnya sambil tertawa. Ekspresi menawan itu menyebabkan Nili tercengang. Itu memiliki semacam perasaan akrab. Melihat ekspresi tertarik di wajah Nili, Huyan Lanruo hampir menjadi gila. Keindahan seksi dan menawan seperti dia berdiri di depan Nili. Namun Nili tampak buta. Dia hanya memperhatikan Ye Ziun. Ini terlalu keterlaluan. Huyan Lanruo berpikir, Nili, aku membencimu. Nili bahkan tidak bisa diganggu dengan pikiran Huyan Lanruo. Dia mengeluarkan baut dari ranselnya, lalu mengeluarkan agen rumput kabut ungu dan mengoleskannya ke panah. Nili, apa yang kamu lakukan? Kata Huyan Lanruo saat dia dan Ye Ziun memandang Nili dengan rasa ingin tahu. Nili mengangkat bahu dan berkata, bukan apa-apa. Oke, kita berangkat. Chen Linjian berteriak. Kelompok itu perlahan maju menuju kota anggrek kuno. Berjalan di sepanjang tepi tembok dan memilih rute yang relatif cepat dan aman. Jika mereka bergerak sesuai dengan rute aslinya, mereka takut itu akan sangat sulit karena ada banyak binatang iblis yang bersembunyi di medan yang kompleks. Raungan binatang iblis datang dari dalam reruntuhan kota anggrek kuno. Selain binatang iblis, kadang-kadang ada beberapa kelompok orang. Mereka juga dari kota Glory. Mereka datang ke sini untuk menjelajahi reruntuhan kota anggrek kuno. Sama seperti Chen Linjian, Nili dan lainnya bergerak ke kedalaman kota anggrek kuno. Sekelompok orang muncul di pintu masuk kota anggrek kuno. Rombongan orang yang mengenakan jubah hitam berjumlah 15 orang. Apa kamu yakin anak-anak itu berasal dari keluarga bangsawan? Pria terkemuka itu mengalihkan pandangannya ke beberapa orang di sisinya dan bertanya. Sosoknya tinggi, kepala lebih tinggi dari yang ada di sisinya. Ya, Yunhua Diakon. Salah satu pria berjubah hitam menjawab. Baik, wajah Yunhua Diakon tersenyum muram dan berkata, pergi tangkap 3 anak dengan pangkat tertinggi. Gunakan mereka untuk menukar tebusan dengan keluarga besar itu dan bunuh sisanya.
Guild kegelapan adalah keberadaan yang mengerikan di kota Glory. Mereka sering menculik anak-anak bangsawan untuk ditukar secara acak. Mereka seperti sekelompok lintah, hidup dalam bayang-bayang kota Glory. Mereka akan menggunakan segala macam metode untuk mengumpulkan uang untuk memberikan sumber daya pelatihan kepada anggota di Guild. Meskipun banyak keluarga di kota Glory akan berkumpul bersama berkali-kali untuk memusnahkan Guild kegelapan tiba-tiba akan menghilang. Dikatakan bahwa markas Guild kegelapan terletak di lokasi yang sangat rahasia di pegunungan Set Ancestral. Mereka adalah kekuatan yang sangat kuat yang bahkan Tuan Yemo tidak bisa memberantasnya. Asteris Asteris orang-orang berjubah hitam semua meluncur menuju kota anggrek kuno. Di dalam reruntuhan anggrek kuno, kelompok itu mengalami kesulitan untuk maju. Kadang-kadang akan ada kera bersenjata biru raksasa yang muncul. Binatang iblis ini memiliki tinggi 2 meter. Lengan tebal mereka seperti pilar hitam. Tapi mereka sangat lincah dan umumnya peringkat silver. 6 kera bersenjata biru raksasa terbang melintasi dinding reruntuhan, membuntuti Nili dan kelompoknya. Kera bersenjata biru raksasa ini memiliki kecerdasan yang menakutkan. Menyadari ada lebih dari 30 orang, mereka tidak melanjutkan. Mereka hanya membuntuti, menunggu kesempatan. Kera bersenjata biru raksasa ini benar-benar menyebalkan. Chen Lingjian mengerutkan kening. Meskipun kera bersenjata biru raksasa ini tidak menyerang mereka, mereka tidak dapat melakukan apapun pada kera bersenjata biru raksasa. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak kera bersenjata biru raksasa akan berkumpul bersama. Setelah jumlah kera bersenjata biru raksasa meningkat, mereka akan berkelompok untuk menyerang mereka. Pada saat ini, Asteris suara terdengar. Cahaya dingin memotong bayangan di sudut. Chen Lingjian dan lainnya segera melihatnya dengan jelas. Itu anak panah. Anak panah itu telah memotong celah cabang pada sudut yang sangat rumit dan menuju ke salah satu kera bersenjata biru raksasa. Panah itu mengenai kera bersenjata biru raksasa. Kera bersenjata biru raksasa itu meratap dan jatuh dari tembok tinggi, mendarat dengan keras di tanah dan menyebabkan debu menutupi daerah sekitarnya. Kera bersenjata biru raksasa itu berjuang di tanah tetapi tidak dapat bangkit kembali. Melihat itu, Chen Lingjian segera menyerbu, memegang pedangnya dan memotong ke bawah. Asteris darah dari kera bersenjata biru raksasa itu berceceran dengan binatang iblis yang mati di tanah. Kelompok itu melihat ke belakang dengan takjub dan hanya melihat Nili berjalan keluar dari bayangan.